Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, puji beserta syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah sifat termalzat pada pagi hari ini. Kemudian salawat berangkaikan salam juga kita hantarkan buat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah sifat termalzat yaitu Bapak Febrianto MPD. Kemudian juga kepada teman-teman yang sedang mengikuti mata kuliah sifat termalzat pada pagi hari ini. Baiklah, saya Anissa Rahmita, NIM 19231052, perwakilan dari kelompok 7. Yang anggotanya yaitu yang pertama Utari Berliana, yang kedua Titania Yulianto, yang ketiga Fiona Putri Dwinanda, yang keempat Winnie Widya Putri, yang kelima Yuni Arti, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Anissa Rahmita. Nah baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai perubahan lingkungan berhubungan dengan sifat termalzat. Nah, sifat termalzat ya, seperti yang kita pelajari di materi-materi yang kelompok sebelumnya jelaskan, maka di sini kami akan menjelaskan mengenai perubahan lingkungan. Apa saja perubahan-perubahan lingkungan dari materi-materi yang sebelumnya kita pelajari tersebut. Nah, sebelum kita masuk mengenai apa saja perubahan-perubahan lingkungan berkaitan dengan materi tersebut, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu lingkungan sendiri. Nah, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah seperti sumber daya air, hutan, tanah, batuan, tumbuhan, hewan, iklim, suhu, dan lain-lain. Nah, di sini ada iklim dan suhu. Seperti yang kita pelajari di sini, sifat termalzat juga menyangkut tentang perubahan suhu. Nah, makanya dari sini kita juga akan mendapatkan apa saja sih perubahan lingkungan yang akan terjadi ketika yang berhubungan dengan materi kita. Nah, pertama kita masuk kepada perubahan lingkungan berkaitan dengan sifat termalzat. Sifat termalzat yaitu temperatur dan persamaan keadaan. Temperatur adalah derajat panas suatu benda. Nah, jika temperatur ini naik, maka akan menyebabkan dampak negatif. Yang pertama, mempengaruhi ketersediaan oksigen dan karbon dioksida di lingkungan. Nah, pada bidang perairan, jika suhu tinggi, maka oksigen itu akan berkurang dan karbon dioksida ini akan bertambah. Nah, oksigen ini diperlukan oleh hewan yang ada di perairan untuk bernafas. Nah, jika oksigen ini berkurang, maka itu akan menghambat proses pernafasannya. Nah, dampak yang kedua yaitu mempercepat proses penguapan. Ya, tentunya jika pemanasan berlebih, maka proses penguapan yang ada di bumi juga akan cepat. Dan yang ketiga, meningkatkan tinggi permukaan air. Nah, permukaan air laut khususnya akan tinggi jika terjadi pemanasan global. Nah, pemanasan global ini bisa menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair sehingga menyebabkan tinggi permukaan air laut akan bertambah. Dan ini juga bisa berdampak kepada pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia khususnya bisa hilang karena tingginya permukaan air laut. Nah, yang ketiga yaitu menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ini bisa mengubah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ini karena makhluk hidup bisa beradaptasi. Contohnya manusia, jika suhu tinggi maka kulit akan beradaptasi dengan suhu tinggi tersebut dengan mengeluarkan banyak keringat. Nah, ini juga bisa juga berhubungan dengan tumbuhan, contohnya kaktus. Mereka beradaptasi juga dengan suhu yang panas. Nah, kemudian juga ada perubahan perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan yaitu pada bunga, dan bunga ini bisa berubah proses pembungaannya karena panas yang berlebih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai artikel yang berhubungan dengan
perubahan lingkungan terkait dengan temperatur dan persamaan keadaan. Ini kami ambil artikel yang berjudul Penyebab Suhu Panas di Padang. Nah, ini bisa teman-teman baca di makalah. Kami akan meringkasnya saja di sini. Nah, pada beberapa bulan yang lalu, yakni pada bulan Februari, kita sama-sama merasakan suhu di Padang sangat ekstrim. Ketika itu cuaca sangat terik sehingga kita kesulitan untuk berlama-lama di luar ruangan. Nah, apa penyebab dari suhu yang ekstrim tiba-tiba ini? Nah, di dalam artikel dijelaskan oleh BMKG sendiri. Ini berkaitan dengan pola angin. Nah, pada saat itu arah angin berasal dari tenggara hingga barat daya dari Sumatera Barat. Nah, karena adanya pola angin tekanan udara rendah dari Pulau Jawa, sehingga kita yang berada di tekanan tinggi, nah, angin akan bertiup dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah, sehingga di daerah bertekanan tinggi, udara basah akan ditiup ke arah udara yang bertekanan rendah, sehingga beberapa daerah di Sumatera Barat tidak terdapat pertumbuhan awan sehingga cahaya matahari itu sangat terik sampai ke bumi. Nah, kemudian menurut artikel tersebut juga dijelaskan bahwa beberapa hujan lokal dengan durasi waktu yang singkat juga ada yang terjadi, tetapi hanya sebentar saja pada sore hari. Nah, itulah kaitan perubahan temperatur dengan kondisi perubahan lingkungan yang terjadi di Sumatera Barat sendiri. Perubahan lingkungan yang kedua yaitu terkait dengan perpindahan kalor. Nah, kalor ini adalah panas suatu benda yang mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah sehingga terjadi perpindahan kalor. Nah, aplikasi dari perpindahan kalor ini contohnya yang pertama yaitu termos panas. Nah, pada termos panas terdapat peristiwa konveksi, konduksi, dan radiasi. Tapi pada termos panas tidak terjadi hal tersebut karena struktur dari termos panas didesain agar menghambat peristiwa konveksi, radiasi, dan konduksi. Nah, aplikasi yang kedua yaitu pada peristiwa konveksi di peristiwa tidak membekunya air di bawah danau yang sedang membeku. Peristiwa ini sering terjadi di negara yang memiliki musim dingin. Masyarakat di sana sudah sering melihat peristiwa tersebut. Nah, pada peristiwa ini lah yang menyebabkan perubahan lingkungan terkait dengan perpindahan kalor. Nah, penjelasannya adalah sering terjadi seperti ini. Nah, di atas permukaan airnya membeku dan di bawahnya tidak ikut membeku. Ini terjadi karena pada saat suhu dingin, udara di atas permukaan air ini menjadi dingin. Sehingga ketika suhu di atas permukaan 4 derajat Celcius, maka partikel air yang berada di atas ini masanya akan bertambah. Karena massa bertambah, maka airnya akan bertambah berat sehingga turun ke bawah. Nah, air yang berada di bawah suhunya belum ikut menurun sehingga partikelnya memiliki massa yang kecil dan naik ke atas. Nah, naik ke atas. Sehingga jika ini terjadi terus-menerus, ini dinamakan dengan proses konveksi. Perubahan lingkungan selanjutnya yaitu terkait mesin kalor, mesin pendingin, dan hukum satu termodinamika. Nah, yang pertama kita bahas yaitu pada mesin kalor atau mesin Carnot. Mesin kalor dan mesin Carnot ini sama. Jadi, pengertiannya adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi panas menjadi energi gerak. Contohnya adalah pada mesin sepeda motor. Nah, pada mesin sepeda motor,
bahan bakarnya akan dibakar, kemudian akan mengubahnya menjadi energi gerak sehingga kendaraan bisa bergerak, dan sebagian lagi akan dibuang dan melalui knalpot kendaraan bermotor. Nah, gas pada pembakaran pada kendaraan bermotor ini mengandung gas karbon monoksida. Karbon monoksida ini nantinya bisa menyebabkan pemanasan global. Nah, pemanasan global ini juga berhubungan dengan rumah kaca, efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah peristiwa ketika panas dari matahari dipantulkan ke bumi. Nah, panas dari matahari ini sebagian akan diserap oleh bumi dan sebagian lagi akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Nah, apa hubungannya dengan gas karbon monoksida? Nah, karbon monoksida nantinya akan berikatan dengan H2O dan juga bisa dan menjadi CO2. Nah, CO2 ini yang berlebih di lingkungan akan menyebabkan nantinya efek rumah kaca. Nah, gas-gas rumah kaca contohnya NH3, CH4, CO2 yang ada di atmosfer nantinya akan menghambat energi panas yang dipantulkan dari bumi ke luar angkasa, sehingga energi panas tersebut nantinya akan dipantulkan kembali ke bumi, sehingga bumi menjadi panas. Nah, jika ini berlebihan akan menyebabkan kondisi bumi sangat panas sehingga menyebabkan pemanasan global. Nah, itulah efek dari mesin kalor dari kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya yaitu pada mesin pendingin. Nah, apa saja perubahan lingkungan yang berkaitan dengan mesin pendingin ini? Sebelumnya kita ketahui dulu, mesin pendingin ini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan udara panas yang ada di dalam lingkungan yang bersuhu rendah keluar, sehingga suhu yang berada di dalamnya tetap dingin. Nah, kemudian zat kimia pada mesin pendingin itu dinamakan dengan refrigeran. Refrigeran ini berfungsi untuk menyerap panas dari benda atau udara yang ingin didinginkannya ke dalam sistem membawanya. Nah, ini maksudnya sama dengan mesin pendingin, sehingga udara yang berada di dalam lingkungan bersuhu dingin itu tetap dingin. Nah, kemudian aplikasinya yaitu bisa terdapat di dalam AC, juga kulkas. Nah, di dalam AC dan kulkas itu terdapat gas CFC. Nah, gas CFC ini disebut juga dengan gas freon. Gas ini nantinya dapat menyebabkan pemanasan global karena CFC akan berikatan dengan ozon yang ada di atmosfer. Nah, ozon ini lambangnya yaitu O3, sehingga menyebabkannya merusak lapisan ozon itu sendiri, sehingga ozon akan berlubang. Nah, karena ozon berlubang, pemanasan dari matahari ke bumi akan berlebihan, dan zat-zat yang berbahaya dari cahaya matahari seperti sinar ultraviolet akan masuk secara bebas ke dalam bumi, sehingga jika kita terpapar maka kulit akan sensitif. Kemudian yang ketiga yaitu tentang hukum termodinamika pertama. Ini menyatakan bahwa jumlah kalor pada suatu sistem ialah sama dengan perubahan energi dalam sistem tersebut ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Pada hukum termodinamika pertama ini juga dijelaskan tentang isobarik, isotermal, dan isovolume. Aplikasi dari proses ini yang berkaitan dengan perubahan lingkungan adalah isotermal. Isotermal ini perubahan keadaan gas pada suhu yang tetap, jadi suhu dijadikan tetap. Nah, contohnya adalah pada kulkas. Nah, dampak kepada perubahan lingkungan dari adanya kulkas ini sama dengan yang saya jelaskan di bagian mesin pendingin tadi. Perubahan lingkungan selanjutnya yaitu terkait hukum termodinamika 2 dan entropi. Nah, aplikasi dari hukum termodinamika 2 ini dan juga entropi itu adalah mesin kalor.
Nah, sebelumnya kita harus mengetahui hukum termodinamika kedua dan entropi ini menyatakan aliran kalor. Kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Nah, itu berkaitan juga dengan mesin kalor. Nah, efek dari mesin kalor ini selain dari menyebabkan pemanasan global, juga menyebabkan pencemaran udara. Yang pertama yaitu hujan asam. Hujan asam ini berasal dari gas berbahaya, yaitu nitrogen oksida dan sulfur oksida yang dilepaskan ke atmosfer selama pembakaran bahan bakar fosil. Nah, pembakaran bahan bakar fosil ini berasal dari pembakaran minyak bumi, dan jika berada di atmosfer, saat terjadi hujan, maka tetesan hujan itu akan bergabung dengan polutan udara ini menjadi asam, dan kemudian jatuh ke tanah dan berbentuk hujan asam. Nah, itulah menyebabkan pencemaran udara. Eutrofifikasi. Nah, ini adalah kondisi di mana sejumlah besar nitrogen dalam beberapa polutan bahan kimia berkembang di permukaan laut. Nah, karena adanya polutan di laut, maka nantinya ganggang bisa menyerapnya, dan kemudian jika ganggang itu dimakan oleh ikan-ikan atau hewan-hewan lainnya, itu bisa menyebabkan racun, dan kemudian efek negatif pada satwa liar. Nah, jika terjadi polusi udara, maka hewan liar tidak bisa bertahan hidup di sana, dan dia juga bisa pindah ke tempat yang baru. Nah, kemudian yang keempat adalah ozon. Ozon berguna untuk melindungi bumi dan makhluk hidup dari paparan radiasi ultraviolet dan juga menyerap radiasi ultraviolet dari matahari yang tinggi. Nah, ozon ini bisa berlubang karena gas monoksida, karbon monoksida yang berasal dari kendaraan bermotor. Nah, jika ozon berlubang, maka tidak ada yang melindungi kita dari paparan radiasi ultraviolet. Perubahan lingkungan selanjutnya berkaitan dengan dampak mesin kalor. Nah, mesin kalor ini juga merupakan aplikasi dari hukum termodinamika kedua. Nah, mesin kalor juga merupakan salah satu aplikasi juga dari entropi, karena kedua materi ini berhubungan dengan perubahan kalor. Nah, kami memberikan sebuah artikel tentang pencemaran udara yang merupakan dampak negatif juga dari mesin kalor selain dari pemanasan global. Nah, di dalam makalah juga dijelaskan artikelnya secara lengkap, dan di sini kami simpulkan bahwa udara di Sumatera Barat masuk dalam kategori tidak sehat. Ini disampaikan oleh BMKG. Kemudian, hujan yang turun selama beberapa hari terakhir belum mampu membersihkan udara di Sumatera Barat saking tidak sehatnya udara di Sumatera Barat. Nah, ini disebabkan karena asap kendaraan. Nah, asap kendaraan ini menimbulkan sebuah gas yang bernama karbon monoksida yang menimbulkan pencemaran udara. Kemudian, gas bermotor merupakan sumber utama dari polusi udara ini di perkotaan, karena di perkotaan lebih banyak orang-orang yang menggunakan kendaraan bermotor itu dibanding di wilayah pedesaan. Nah, yang kelima, CO2 lebih mudah terikat oleh darah dibandingkan dengan oksigen dan gas-gas lainnya. Nah, hemoglobin yang ada di dalam darah akan suka mengikat CO ini, sehingga jika CO diikat lebih banyak, nantinya manusia akan bisa menyebabkan kematian. Nah, dapat membunuh makhluk hidup termasuk manusia. Nah, itu sangat berbahaya bagi kita. Nah, sekianlah dampak negatif dari mesin kalor berhubungan dengan pencemaran udara dari materi ini. Dan ini merupakan materi terakhir dari perubahan lingkungan terkait dengan sifat thermal zat yang kami bahas. Dan semoga teman-teman dapat memahaminya, dan jika ada saran maupun pertanyaan bisa kita lakukan di sesi diskusi nantinya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekianlah dampak